Ayat hafalan, Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ya, saudara-saudara sekalian, kita mendapati satu buah kuasa yang besar di dalam Injil Yesus Kristus, yaitu bahwa Dia sanggup untuk membawa orang-orang berdosa kepada pertobatan, seperti murid-murid Yesus yang tadinya adalah orang berdosa dan diubahkan untuk menjadi para penjala manusia. Demikian juga saudara dan saya yang mempercayai terhadap kuasa Injil, maka kita menyadari bahwa memang di satu sisi secara sedih kita patut untuk mengakui bahwa kita memang adalah orang-orang berdosa. Namun orang-orang berdosa ini adalah orang-orang berdosa yang bisa ditebus karena Anak Manusia datang untuk mencari orang berdosa, untuk membawanya ke dalam pertobatan. Kita bersyukur kepada Tuhan, terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Pagi Jalanku. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan dengan belas kasihan-Mu yang besar boleh beserta dengan kami. Pimpinlah kami Tuhan untuk kami boleh semakin mengenal gereja dan mengenal Tuhan Yesus Kristus, yang berdasarkan Tuhan kami Yesus Kristus tersebut, gereja akan dibentuk berdasarkannya. Mohon Tuhan karuniakan kepada kami firman, sehingga melalui firman ini kami semakin mengenal Kristus dan panggilan gereja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hari ini saudara, kita akan bersama-sama membaca dari Lukas pasal yang ke-6. Namun kita akan membagi dua saudara, Lukas pasal yang ke-6 ini. Hari ini kita akan membacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20 saudara. Kita tidak membacakan semuanya ya. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Pada suatu hari Sabat yang lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar orang, murid-muridnya, dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Rekan-rekan sekalian, kemarin kita mengingat ya bahwa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang satu buah kantong anggur dan anggur yang baru. Tetapi orang cenderung untuk menyukai yang lama. Dalam hal ini sudah kita mengingat ya bahwa banyak di antara mereka yang susah untuk menerima kebaruan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Maka dengan cara pikir yang lama, menerima kebaruan yang dibawa oleh Yesus Kristus, maka kainnya itu akan koyak. Tempat anggurnya itu akan koyak, sudah akan terpecah, sudah akan tidak kompatibel, sudah. Pengajaran Yesus yang merupakan satu buah pengajaran yang baru dan dinamis itu nggak cocok dengan pengajaran mereka yang rigid, yang kaku, sudah, yang mungkin dibentuk oleh pembacaan perjanjian lama yang keliru, sudah. Nah, kita mendapati ya, Injil Lukas sebetulnya adalah Injil yang sangat menekankan bahwa Yesus itu within the real Judaism.
Jadi kalau kita berbicara apakah Yesus itu menentang perjanjian lama? Oh tentu saja tidak. Alkitabnya Yesus itu adalah Alkitab perjanjian lama, saudara. Dan kita mendapati sejak dari berita kelahiran Yohanes Pembaptis, lalu Maria itu melakukan upacara pentahiran, Yesus disunatkan pada hari ke-8, Yesus mengajar di sinagog, Yesus 12 tahun ada di bait Allah. Yesus bukanlah orang yang bertolak-tolakan atau bertentang-tentangan dengan Yudaisme, saudara. Namun saudara, kalau mereka itu memiliki pandangan tentang Yudaisme yang begitu kaku, yang dicampur dengan pengharapan mesianis yang salah, apalagi dengan mimpi-mimpi politik yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka mereka memang akan berbentur-benturan dengan kebaruan Yesus Kristus tersebut, saudara. Dan hal ini, saudara, kita akan dapati di dalam bagian yang kita baca ini 2 kali account perseteruan dengan Yesus Kristus berkenaan dengan urusan Sabat, saudara. Urusan Sabat ini adalah satu buah urusan yang memang sering kali mengemuka, saudara. Di dalam keempat Injil kita mendapatkan catatan ini, saudara. Perseteruan-perseteruan yang berkaitan dengan Sabat itu akan muncul secara berkali-kali, saudara. Dalam bagian yang kita baca, kita mendapati ya bahwa murid-murid itu mendapatkan perlawanan karena mereka itu memetik bulir gandum dan memakannya. Memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Jadi apakah yang mereka itu tentang dalam bagian ini? Bukan karena mereka makan, tapi karena mereka memetik, karena mereka menggisarnya. Mereka mengatakan bahwa murid-muridmu itu bekerja dengan cara memetik, dengan cara menggisar, saudara. Jadi Tuhan Yesus dimarahi karena dianggap melanggar Sabat, saudara. Namun saudara, jawaban Tuhan Yesus adalah dia mengambil apa yang ada di dalam perjanjian lama, saudara. Yaitu ketika Daud dan orang-orangnya, mereka ada di Nob, lalu memakan roti sajian, saudara. Saudara, apakah ini jawaban Tuhan Yesus itu sebetulnya artinya apa, saudara? Apakah Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa kalau keadaan kepepet ya sudah tidak apa-apa lah. Kalau ada hukum Tuhan yang begitu penting, jadi hukum Tuhan itu ada rankingnya. Kalau ada satu buah hukum Tuhan, lalu diperhadapkan dengan satu buah situasi yang sangat serius, maka ya udahlah. Kalau kepepet hukum Tuhan itu boleh dilanggar, saudara. Saudara, saya percaya itu bukan penafsiran yang tepat, saudara. Kenapa? Yang pertama kita lihat saja di dalam konteksnya Yesus dan murid-muridnya. Kepepet macam apa ini murid-murid Yesus, saudara? Apakah mereka kelaparan banget sampai kalau nggak menggisar, nggak langsung dimakan, mereka akan mati, saudara? Kan nggak, saudara. Jadi dalam hal para murid ini nggak ada kepepetnya. Dan lagi, saudara, saya percaya, saudara, sulit bagi kita untuk kita terima ya argumentasi yang mengatakan bahwa hukum Tuhan itu boleh dibelok-belokkan. Kalau kita nggak kepepet, kalau keadaan gampang ya udah ikut. Kalau keadaan sulit ya sudah kita terpaksa untuk melanggar. Saudara, kitab suci kita itu dipadati dengan cerita martir-martir lah, lalu cerita tentang nabi-nabi yang dibunuh karena mempertahankan kebenaran, saudara. Nggak ada cara ceritanya. Kalau kepepet ya boleh belok-belok, saudara. Yesus Kristus nggak usah mati di atas kayu salib kalau ceritanya seperti itu, saudara. Jadi Tuhan Yesus tidak sedang ingin mengatakan bahwa kalau kepepet maka ya hukum itu boleh dilanggar, saudara. Namun coba kita perhatikan ya, pada waktu zamannya Daud, saudara, apa yang terjadi, saudara? Para imam sendiri loh. Jadi kita tidak mendapati bahwa Daud itu mengatakan, ya wis lah terpaksa, saya dalam keadaan yang terdesak sekali, sudah kasihlah makan, ini keadaan terpaksa. Enggak, saudara. Para imam sendiri, saudara, imamnya sendiri yang mengatakan, asalkan kamu menjaga tubuhmu tahir. Lalu Daud mengatakan, memang kami dan orang-orang kami itu tahir, begitu ya, saudara. Jadi memang ada hukumnya, memang di dalam hukum itu ada semacam kayak penjabarannya, saudara. Meskipun kita tidak langsung dapati itu secara belak-belakan dalam kitab imamat, tapi rupanya imam yang berhadapan dengan Daud itu tahu, saudara. Jadi kita melihat dalam hal ini apa yang merupakan inti dari hukum itu, yaitu kekudusan. Jadi kenapa kok ada roti sajian ini? Karena yang ditekankan adalah kekudusan. Ada yang memang dikuduskan, disakralkan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, saudara. Dan memang ya sampai zaman sekarang pun kan kita bisa ada seperti itu, saudara. Saudara, misalkan ya, saudara, kita ini ya orang-orang reform, saudara, adalah orang-orang yang tidak mempercayai doktrin transubstansi. Kita tidak percaya bahwa substansi dari roti itu akan berubah menjadi tubuh Yesus pada waktu perjamuan kudus, saudara. Jadi roti itu ya tetap roti biasa, saudara. Tetapi saudara, apakah Anda akan dengan serampangan ya makan roti itu sembarangan di luar setting perjamuan kudus? Lagi lapar ya, dan nggak apa-apa kelihatannya ini ya renyah-renyah, gurih-gurih, ya sudahlah kunyah-kunyah begitu, saudara. Kan enggak, saudara, kita tidak lakukan itu, saudara. Kenapa? Karena itu adalah roti yang kita memang khususkan, kita pisahkan, kita khususkan untuk satu buah upacara sakramen ini, saudara. Tekanannya adalah kita memang mau mengkhususkan untuk Tuhan. Kita mau kuduskan itu, saudara. Jadi yang menjadi tekanan utama bukanlah bahwa rotinya itu ada kesaktian tertentu, kalau nggak masuk ke dalam bibirnya imam maka ya akan kena kutukan Tuhan. Enggak, saudara. Tetapi apa? Tekanannya adalah tentang kekudusan. Dan ketika Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul, saudara, pada waktu itu, saudara, tentu saja Daud bukan di dalam pihak yang berdosa, saudara. Daud adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, menjalankan misinya Tuhan, tapi dimusuhi oleh Saul yang lalim, saudara. Maka Daud saya kira cukup punya alasan untuk mengatakan bahwa kami dan orang-orang kami itu adalah tahir, saudara. Jadi yang dipentingkan dalam bagian adalah core-nya dari satu buah hukum. Hukum itu bukan sekedar tentang black letters, saudara, tentang tulisan-tulisan yang ada, tapi spirit di baliknya akan tercermin di balik black letters itu, saudara. Dan Tuhan Yesus akan mengelaborasi lagi dengan mengatakan seperti ini, saudara ya.
Kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya apa, saudara? Saudara, mungkin kita cenderung untuk mengatakan bahwa Yesus itu kan berkuasa. Anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Oleh karena itu, ya suka-suka dia. Sabat itu boleh dan tidak bolehnya. Suka-suka dia, dia tuannya, dia Tuhannya. Dia boleh dong mengatakan pada waktu hari Sabat kali ini melakukan itu dan itu pekerjaan ini nggak boleh. Tapi Sabat kali ini boleh kamu melakukan itu. Kenapa? Karena saya adalah bosnya. Saya adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara, saya percaya itu adalah satu buah pengertian yang ngawur, saudara. Dimana kalau namanya Tuhan itu boleh suka-suka mengotak-atik, saudara. Saudara, penafsiran yang jauh lebih tepat adalah ketika dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat, bukan berarti dia boleh sembarangan itu otak-atik hukum Sabat itu sesuai dengan kehendaknya dia sendiri. Tetapi sudah lebih artinya adalah the Lord of Sabbath, itu artinya adalah bahwa Sabat itu adalah tentang dia. Jadi Sabat itu semuanya merujuk kepada dia, saudara. Saudara, kalau kita mengatakan bahwa Led Zeppelin adalah the king of rock and roll, misalkan begitu ya, atau Led Zeppelin adalah the king of heavy metal, saudara. Apakah itu artinya dia itu rajanya heavy metal? Karena dia adalah rajanya heavy metal, sesekali dia dangdut juga boleh, dia keroncong juga boleh. Kalau heavy metal mulai besok lagunya heavy metal tuh saya ganti sedikit jadi misalkan ya lagu pop atau jadi lagu elektronik, boleh. Wong saya adalah king of heavy metal, jadi heavy metal tuh terserah saya mau definisikan seperti apa. Oh ya, nggak begitu, saudara. Kalau namanya Led Zeppelin adalah the king of heavy metal, itu artinya adalah heavy metal itu semua. Kalau mendengarkan lagu-lagu Led Zeppelin itu harus sujud, saudara. Bisa dikatakan ya, semua karyanya Led Zeppelin itu ada semacam kayak kulminasi dari heavy metal itu apa. Jadi kalau Anda kepingin tahu heavy metal itu apa, ya udah dengerin saja Led Zeppelin, lalu Anda mulai lihat turunan-turunannya, saudara. Nah sama, saudara, kalau kita mau bicara tentang anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, Tuhan atas hari Sabat, bukan berarti bahwa Yesus itu boleh sembarangan nabrak-nabrak hari Sabat. Wong saya Tuhannya. Tetapi jantung dari Sabat, spirit dari Sabat itu ada digenapkan di dalam Yesus Kristus. Nah, macam apa itu, saudara? Nah, kita lihat ya selanjutnya. Ini yang disebut sebagai spirit utama dari Sabat yang saat ini ya akan merujuk kepada Yesus Kristus. Langsung insiden selanjutnya berkaitan dengan hari Sabat yang lain, saudara. Pada suatu hari Sabat yang lain, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli Taurat dan orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka lalu berkata pada orang yang mati tangannya, "Bangun, berdiri di tengah." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Aku bertanya kepadamu, mana yang dibolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakan?" Sudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua lalu berkata, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya, saudara. Saudara, Sabat itu apa? Kalau kita perhatikan ya di dalam Perjanjian Lama, saudara, Sabat itu hukum dasarnya ketika masih belum ditunjukkan di dalam bentuk hukum, tapi patternnya itu adalah dirinya Tuhan Allah sendiri. 6 hari Tuhan Allah bekerja, 1 hari dia beristirahat. Kan begitu, saudara. Dan kita tahu, saudara, itu adalah pattern di dalam 6 hari penciptaan. Setelah itu pada hari ke-7 Tuhan memberkatinya, saudara. Dia berhenti dari pekerjaan penciptaannya lalu dia memberkatinya. Dan itu dijadikan pattern. Apa yang ada di dalam dirinya Allah dijadikan pattern di dalam hukum Sabat yang muncul di dalam kitab Keluaran. Keluaran pasal yang ke-20 itu sudah di dalam Dekalog ya. Maka ada perintah ya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya kamu bekerja, 1 hari kamu itu beristirahat. Pada hari ke-7 kamu jangan bekerja, kamu budakmu juga jangan bekerja, anakmu laki, anakmu perempuan, budak laki, budak perempuan, semuanya jangan bekerja. Saudara, kita mesti ingat ya, ketika kitab Keluaran itu diberikan, dan sebagian besar orang-orang tradisional ya, orang-orang evangelikal, kebanyakan orang-orang Injili itu setuju ya bahwa kitab Taurat itu terutama, yang bertanggung jawab di baliknya itu adalah Musa, saudara. Maka tentu saja Tuhan ya, tentu saja ini adalah inspirasi dari Roh Kudus, saudara. Nah, tapi kita ingat ya, pada zamannya Musa, Israel itu kan baru saja keluar dari perbudakan di Mesir. Sekali lagi ya, Israel itu baru saja dikeluarkan dari perbudakan di Mesir. Sudah bayangkan, bagi para budak yang setiap hari mengalami kerja paksa, saudara. Lalu mereka mendengarkan satu buah perintah, 6 hari lamanya kamu bekerja, 1 hari kamu jangan bekerja. Itu artinya adalah apa, saudara? Tekanan, nggak boleh bekerja ya. Kalau bekerja Tuhan marah. Kalau bekerja kamu akan dipecut sama Tuhan. Atau artinya adalah, puji Tuhan, sekarang saya bisa beristirahat. Sudah mereka 400 tahun mereka tinggal di tanah Goshen, 400 tahun tinggal di Mesir ya, bisa dikatakan ya, most of the time selama 400 tahun itu mereka menjadi budak, saudara. Mau ngomong Sabat, nggak bisa mereka ngomong Sabat, saudara. Mau ngomong istirahat, nggak bisa mereka ngomong istirahat. Mereka akan bekerja, mereka itu mesin, saudara. Mereka itu namanya budak itu kan dianggap sebagai mesin, saudara. Kalau namanya mesin sudah rusak, jadi liability saja. Anda kalau punya mobil ya, dan mobil itu Anda pandang sebagai mesin ya, Anda tidak ada nostalgia atau sentimen dengan mobil tersebut, saudara. Mobilnya nggak bisa dikit-dikit rusak, dikit-dikit masuk bengkel, malah menghabisin uang, malah nggak bantu kita di dalam bekerja, malah ngabisin uang kita. Akhirnya kita apa? Kita scrap, saudara.
kanibalan sudah, atau dibuang sudah, atau dijual aja. Buat apa? Buat apa kita memelihara sesuatu yang akhirnya jadi liability sudah? Itulah budak sudah. Budak itu bekerja. Kalau akhirnya sudah nggak bisa bekerja ya sudah disingkirin sudah. Itu namanya budak sudah. Sudah bisa membayangkan di dalam kuping para mantan budak sudah. Masih generasi pertama ya para budak itu ada perintah 6 hari lamanya kamu bekerja, 1 hari kamu beristirahat. Itu artinya apa? Artinya sekarang kami boleh beristirahat. Sekarang kami boleh menerima pembebasan. Sabat itu cerita pembebasan. Yang bisa menikmati sabat itu cuma orang-orang bebas sudah. Yang orang-orang lain tuh, orang-orang yang diperbudak, itu namanya orang-orang tidak bebas sudah. Bahkan sampai zaman sekarang pun sudah ada orang-orang yang bekerja ya, bekerjanya begitu beratnya sampai-sampai nggak ada istirahatnya. Anda kan seperti kayak orang yang lagi diperbudak kan sudah. Sabat adalah berita pembebasan sudah. Dan sekarang Tuhan Yesus bertanya, pada hari Sabat kamu akan ngapain? Pada waktu hari Sabat itu kamu akan bekerja apa? Kamu akan menyelamatkan orang, membebaskan orang, atau kamu membiarkan orang di dalam belenggunya. Saat itu kita mendapati ada orang stroke sudah ya, mati sebelah tangannya sudah ya, seperti kayak orang stroke sudah. Dalam keadaan seperti ini ya, mau ibadah juga nggak bisa leluasa, nggak bebas. Kita tahu ya namanya orang sakit ya sudah. Mau berinteraksi dengan sesama juga nggak bisa bebas. Dan Tuhan Yesus mau membebaskan dia sudah. Bukankah itu adalah jantungnya dari Sabat sudah? Jantungnya Sabat itu bukanlah nggak boleh kerja begitu ya. Jantungnya Sabat itu adalah bahwa kamu para budak yang tadinya dieksploitasi habis-habisan, sekarang kamu boleh menerima peristirahatanmu di dalam Tuhan. Bukankah itu namanya adalah pembebasan sudah? Sama ketika orang itu terkurung oleh sakitnya, dia stroke, ibadah nggak enak, kumpul sama temen nggak enak, apa-apa nggak enak sudah. Maka sekarang di dalam hari Sabat, di dalam hari pembebasan, dan Yesus adalah sang pembebas. Sabat adalah tentang Yesus dan Yesus membebaskan. Bukankah itu artinya adalah anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat? Sementara bagaimana dengan ahli Taurat? Bagaimana dengan orang Farisi? Bagaimana pikiran mereka tentang Sabat? Pikiran mereka tentang Sabat itu adalah instrumen perbudakan. Itu adalah satu buah instrumen untuk mereka mengawas-awasi siapa yang gak cocok. Dan kali ini yang targeted adalah Yesus. Kamu gak cocok dengan standar saya, kamu akan saya sikat sudah. Sudah, bukankah itu adalah satu buah instrumen perbudakan ya? Instrumen persenjataan untuk menaklukkan orang lain sudah. Kerja paksa seperti kayak begitu sudah. Mirip seperti yang dilakukan sama Mesir bahkan sudah. Ini kan kebalik sudah. Harusnya Sabat adalah tentang pembebasan, sekarang Sabat adalah instrumen untuk nangkep orang, untuk menjerat orang, menjerat Yesus dalam hal ini sudah. Dan kita melihat ya, setelah itu sudah kita mendapati mulai muncul hostility, mulai muncul pertentangan yang makin lama makin kencang sudah dengan lawan-lawannya Yesus sudah. Nanti kita masih akan bertemu dengan insiden-insiden Sabat lagi ke belakang, jadi kita akan bicarakan di sana sudah. Selanjutnya sudah. Waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu ia memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul. Saudara, setelah kita mendapati adanya growing hostility, kita mendapati Tuhan Yesus berdoa. Nah ini sekali lagi sudah, saya tekankan berkali-kali ya, dalam Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, pokoknya dalam tulisannya Lukasnya, tekanan tentang doa itu diulang-ulang sudah. Dan kita melihat ya, Yesus berdoa, dan setelah Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh muncullah Rasul, apostle sudah. Ini kata-kata yang memang sengaja dipakai, bukan sekedar the 12 orang itu, tapi mereka disebut sebagai apostle, mereka disebut sebagai utusan Allah. Sebagian besar di antara mereka sudah, kita tidak akan terlalu tahu kiprahnya apa sudah. Sebagian besar di antara mereka dari 12 nama yang disebutkan ini ya, sebagian besar di antaranya kita nggak tahu kiprahnya, tapi kita tahu satu hal, identitasnya mereka. Mereka adalah para utusan Allah. Dan utusan itu sudah sekarang dimunculkan setelah ada peristiwa apa? Ada peristiwa pertentangan dari banyak orang sudah. Itulah naturnya para murid sudah. Yang pertama, para murid adalah orang-orang yang muncul atau lahir itu setelah digumulkan secara serius oleh doa dari Tuhan kita Yesus Kristus sudah. Sudah, doa ya saya tidak bisa lebih tekankan lagi sudah. Kalau kita itu mengharapkan ya ada orang-orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh sudah. Pertanyaan yang paling dasar, apakah kita sudah mendoakannya dengan sungguh-sungguh juga sudah? Berapa lama, berapa konsisten kita mendoakan dengan sungguh-sungguh untuk ada hamba-hamba Tuhan, ada orang-orang yang betul-betul melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita melihat ya, setelah itu ya peristiwa Yesus turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat datar. Di situ ada terjadi mujizat-mujizat dan penyembuhan besar, sudah. Dan kita melihat ya, di tengah-tengahnya ada cerita tentang Yesus memilih para murid, sudah. Di dalam bagian sini ada perlawanan terhadap Yesus. Di bagian sini ada cerita tentang kuasa yang besar, sudah. Dan kita diajak untuk melihat ya, bahwa hal itu tidak diklaim sendirian oleh Yesus, sudah. Memang betul, kuasa berasal dari Yesus. Yang dimusuhi juga adalah Yesus. Tapi itu nanti semuanya akan di-share dengan para murid, sudah. Maka setiap orang-orang yang mengaku sebagai murid-murid Yesus, sudah, mereka akan bertemu dan tidak bisa hindar dengan dua hal ini, sudah. Yang pertama, disertai oleh Tuhan dengan kuasa. Kalau nggak ada kuasa Tuhan yang menyertai, sudah, kita mau melayani apa, sudah?
kita akan melayani, kalau hamba Tuhan itu ya akan bersilat lidah saja. Mungkin pinter teologi, mungkin pinter ngomong, mungkin pinter melakukan pagelaran, tapi tidak ada kuasa Tuhan, saudara. Yang namanya hamba Tuhan sejati, murid-murid Tuhan sejati, nggak harus pendeta, saudara. Murid-murid Tuhan sejati, itu hidupnya akan disertai dengan kuasa Tuhan. Kuasa untuk memberikan healing, kesembuhan. Kesembuhan gak harus ya sakit seperti apa, sembuh sudah. Namun ya dalam hidupnya itu ada healing, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kesembuhan, sakit hati yang dipulihkan dan lain sebagainya. Ada pemulihan, ada kuasa Tuhan. Namun pada saat yang bersamaan sudah juga pasti akan disertai dengan adanya permusuhan-permusuhan, perlawanan-perlawanan sudah. Ketika kita taat dan setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berharap saudara bahwa sebagai orang-orang yang mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh menyadari Tuhan kita adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia hadir dengan membawa satu buah pembebasan, bukan sekedar black letters of law. Boleh begini, gak boleh begini, boleh gini, gak boleh begini. Tapi spirit dasarnya adalah membebaskan, menyembuhkan dengan kuasa yang besar. Tapi ketika kita melakukan itu semuanya, kita tahu bahwa kuasa jahat tidak akan berhenti bekerja. Kita juga akan terus mengalami perlawanan-perlawanan. Kita berharap Tuhan menguatkan kita. Baik, rekan-rekan sekalian, hari ini saya mengajak kita untuk menaikkan 2 pokok doa, saudara. Yang pertama, mari kita bersama-sama berdoa meminta kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyadarkan kita bahwa natur pelayanan Yesus Kristus yang akan diberikan juga kepada kita adalah natur penyembuhan, natur pembebasan. Panggilan kita bukan sekedar menegakkan aturan-aturan, tapi panggilan kita adalah ingin membebaskan orang yang sedang ada di dalam belenggu dosa, belenggu kemarahan, belenggu kebencian. Kita punya panggilan itu, saudara. Yang kedua, kita juga berdoa di hadapan Tuhan, meminta kiranya Tuhan menyadarkan kita bahwa meskipun panggilan kita itu adalah panggilan mulia, tapi panggilan kita akan penuh dengan tantangan. Oleh karena itu kita berdoa, Tuhan mengaruniakan kesadaran tersebut dan mengaruniakan kekuatan bagi kita untuk kita bisa menanggung tantangan-tantangan tersebut. Saya mengajak kita untuk menghafalkan satu buah ayat hafalan, saudara, yaitu pasal 6 ayat yang kelima. Kata Yesus sekali lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali dalam Terang Bagi Jalanku episode yang selanjutnya. Tuhan berkati setiap kita. Puji Tuhan.